Utang 300 juta adik iparku ditagih ke aku. Tapi saat aku menolak, ibu mertua malah mengusirku dari rumah yang sebenarnya aku beli pakai uangku sendiri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota bapak ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Udara Surabaya siang itu rasanya seperti sedang berada di dalam penggorengan. Tapi suasana di dalam kamar utamaku tetap sedingin kutub utara. Aku melipat baju dengan gerakan sangat pelan. Seolah setiap lipatan adalah sebuah pernyataan sikap yang tidak butuh penjelasan panjang lebar. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara tawa Siska yang melengking. Adik iparku yang merasa dunia ini adalah taman bermain miliknya pribadi. Siska sedang pamer tas baru di depan cermin ruang tengah. Sementara ibu mertuaku, Ibu Ratna, sibuk memuji betapa cantiknya anak gadis kesayangannya itu. Mereka tidak tahu kalau tas itu dibeli pakai poin kartu kreditku yang sudah aku kumpulkan selama 2 tahun bekerja lembur bagai kuda. Aku sengaja diam, bukan karena aku takut, tapi karena aku sedang menghitung mundur kapan bom waktu yang aku pasang sendiri akan meledak. Kehidupan rumah tanggaku dengan Aris selama 5 tahun ini memang mirip seperti sinetron jam tayang utama, penuh dengan kepura-puraan yang melelahkan. Aku adalah otak, tenaga, dan dompet di balik kemewahan keluarga ini, tapi di mata mereka, aku hanyalah aksesori pelengkap di rumah Aris. Aris sendiri sangat menikmati perannya sebagai direktur sukses. Padahal jabatan itu aku yang kasih lewat perusahaan desain interior milikku. Lucunya, Aris sering lupa kalau gaji bulanan yang dia pakai untuk traktir teman-temannya itu berasal dari jempolku yang menekan tombol setuju di aplikasi bank setiap tanggal 25. Kadang aku ingin tertawa melihat Aris bicara soal strategi bisnis di depan keluarganya. Padahal membedakan jenis kayu jati dan triplek saja dia sering salah. Aku membiarkan drama ini berjalan karena dulu aku pikir cinta butuh pengorbanan. Tapi ternyata aku bukan sedang berkorban, melainkan sedang memelihara benalu. Pintu kamarku tiba-tiba didobrak tanpa ketukan, dan Siska masuk dengan wajah yang ditekuk seperti cucian belum disetrika. Dia langsung melempar selembar kertas tagihan ke atas tempat tidurku dengan gaya seperti bos besar yang sedang memarahi bawahan. Aku melihat angka di sana, 300 juta rupiah. Angka yang cukup untuk membangun sebuah rumah minimalis yang cantik di pinggiran kota. Siska bilang dia butuh uang itu sekarang juga karena dia dikejar-kejar orang gara-gara gagal membayar utang investasi bodong. Dia bicara dengan nada memerintah. Seolah aku adalah mesin ATM yang kalau dipukul langsung mengeluarkan uang tunai. Aku hanya menatap kertas itu, lalu beralih menatap wajah Siska yang riasannya sudah sedikit luntur karena keringat emosi. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Aku tidak sudi bayar, Siska, bayarlah sendiri pakai uangmu. Siska terdiam. Matanya melotot seolah-olah aku baru saja bicara dalam bahasa alien yang tidak dia mengerti sama sekali. Selama ini, aku memang selalu bilang iya, tapi hari ini cadangan kesabaranku sudah mencapai titik 0%. Belum sempat Siska membalas, Ibu Ratna sudah muncul di ambang pintu dengan berkacak pinggang, siap melepaskan naga dari mulutnya. Beliau menyebutku menantu tidak tahu diri, pelit, dan bilang kalau aku hanya menumpang hidup di rumah megah milik anaknya. Aku ingin sekali mengeluarkan sertifikat rumah dari brankas dan menunjukkannya di depan hidung beliau. Tapi aku menahan diri karena kejutan besar harus disimpan untuk bagian akhir. Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Beliau bilang kalau bukan karena Aris, aku mungkin sudah jadi gelandangan di pinggir jalan Surabaya. Lucu sekali, padahal dulu saat menikah, Aris bahkan tidak punya uang cukup untuk membayar sewa gedung, dan aku yang membereskan semuanya. Ibu mertuaku ini memang punya bakat akting luar biasa. Beliau mulai menangis palsu sambil memeluk Siska yang juga ikut-ikutan meratapi nasib. Mereka berdua terlihat seperti sedang audisi drama kolosal. Sangat berlebihan dan membuat kepalaku sedikit pening. Aku hanya berdiri mematung, melihat 2 orang yang selama ini aku beri makan dan tempat tinggal, sekarang malah sedang bersiap menendangku keluar. Aku merasa seperti orang yang baru saja tersadar dari pingsan panjang dan melihat betapa berantakannya kenyataan yang ada di depan mata.
Situasi semakin panas saat Ibu Ratna menelepon Aris dan mengadu dengan bumbu-bumbu cerita yang sangat pedas seperti sambal korek. Beliau bilang aku sudah berani membentak Siska dan menghina keluarga mereka sebagai keluarga miskin yang cuma mau uang. Aku hanya mendengarkan suara Aris dari seberang telepon yang berteriak marah, tanpa mau mendengar penjelasanku sedikitpun. Aris bilang kalau aku tidak mau bayar utang Siska, berarti aku sudah tidak menghargai dia sebagai kepala keluarga. Dia bahkan mengancam akan menceraikanku malam ini juga kalau aku tidak segera mentransfer uang 300 juta itu ke rekening Siska. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang biasanya aku berikan pada klien yang sangat menyebalkan sebelum aku membatalkan kontrak kerja sama kami. Kalau itu maumu, Mas, kita selesai detik ini juga. Kataku singkat sambil menutup telepon tanpa menunggu jawaban darinya. Ibu Ratna dan Siska langsung bersorak kegirangan. Mereka pikir ancaman cerai Aris telah membuatku menyerah kalah. Mereka menyuruhku segera keluar dari rumah malam itu juga dengan hanya membawa baju-baju yang ada di badan. Aku mengangguk pelan, mengambil tas kerjaku, dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Siska sempat mengejekku, bilang kalau besok aku akan mengemis minta balik karena tidak punya tempat berteduh. Aku ingin memberitahu dia kalau hotel bintang 5 yang ada di pusat kota itu milik rekanku. Tapi aku urungkan karena aku sedang ingin menikmati udara malam. Saat kakiku melangkah keluar dari gerbang rumah, aku merasa beban seberat gunung yang selama ini menggantung di pundakku mendadak hilang. Aku segera menghubungi sekretarisku, menyuruhnya memblokir semua akses Aris ke rekening perusahaan dan menarik semua fasilitas kantor. Aku juga menyuruh tim legal untuk segera menyiapkan dokumen pengosongan rumah karena rumah itu secara hukum adalah aset pribadiku sebelum menikah. Aku membayangkan wajah Aris besok pagi saat dia ingin membayar kopi tapi kartunya ditolak oleh mesin karena saldonya mendadak jadi 0 rupiah. Pasti wajahnya akan sangat merah. Mirip seperti kepiting rebus yang lupa diangkat dari panci panas. Aku masuk ke dalam taksi yang sudah aku pesan. Bersiap menuju hotel untuk tidur nyenyak yang sudah lama tidak aku rasakan. Malam itu, Surabaya terasa sedikit lebih bersahabat. Meskipun lampu-lampu jalanan terlihat seperti sedang menertawakan kebodohanku selama 5 tahun terakhir. Aku duduk di kursi belakang taksi sambil memijat kening, memikirkan betapa kreatifnya mertuaku dalam mengarang cerita sedih. Aku sempat terpikir, mungkin Ibu Ratna cocok masuk sekolah akting atau jadi penulis naskah karena imajinasinya yang luar biasa liar. Sambil memegang ponsel, aku melihat notifikasi pesan dari Siska yang isinya masih menagih uang utang dengan kata-kata yang sangat kasar. Aku langsung memblokir nomornya, bukan karena aku benci, tapi karena aku tidak ingin ponsel mahalku kotor karena kata-kata sampah darinya. Aku butuh ketenangan, butuh rencana yang lebih rapi untuk menghancurkan panggung sandiwara yang mereka bangun dengan uangku. Aku tahu, besok pagi akan menjadi hari yang sangat sibuk bagi keluarga Aris. Jauh lebih sibuk daripada saat mereka sedang berburu diskon di pusat perbelanjaan. Mereka akan menyadari kalau listrik rumah mulai mati, air berhenti mengalir, dan kartu kredit mereka tidak lebih berguna daripada kartu mainan anak-anak. Aku sudah menyiapkan semua, dari pemutusan aliran utilitas sampai pencabutan izin tinggal mereka di rumah pribadiku. Aris yang sedang di Yogyakarta untuk urusan proyek pasti akan kebingungan karena semua tiket pesawat dan hotelnya dibatalkan secara sepihak. Aku ingin dia belajar bagaimana rasanya jadi orang biasa yang harus berjuang sendiri tanpa ada dompet ajaib di belakangnya. Ini bukan soal dendam. Ini adalah kursus singkat tentang cara menghargai orang lain yang sedang aku berikan secara cuma-cuma. Selama di perjalanan menuju hotel, aku sempat melihat sebuah warung pinggir jalan yang menjual nasi penyet kesukaanku. Aku terpikir untuk mampir sebentar, karena perutku mulai demo menagih haknya setelah seharian penuh menghadapi drama mertua. Aku turun dari taksi, memesan 1 porsi nasi penyet dengan sambal yang ekstra pedas, sepedas perlakuan mereka padaku tadi sore. Sambil makan, aku merenung, ternyata kebahagiaan itu sederhana, cukup nasi hangat, sambal, dan kenyataan kalau aku sudah bebas dari mereka. Orang-orang di sekitar warung mungkin tidak akan percaya kalau wanita yang sedang makan lahap ini adalah pemilik firma besar yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Aku merasa seperti mata-mata di film laga yang sedang menyamar, sangat mendalami peran sebagai warga sipil biasa. Setelah selesai makan,
Aku melanjutkan perjalanan dan tiba di hotel dengan perasaan yang sangat lega dan hati yang ringan. Aku memesan kamar paling mewah. Kamar yang harganya mungkin setara dengan cicilan motor Siska selama 3 bulan penuh. Di dalam kamar, aku berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke arah gemerlap lampu kota yang sangat cantik. Aku membuka laptop, mengirim email terakhir ke tim kebersihan untuk datang ke rumahku besok pagi jam 8 tepat. Aku menyuruh mereka membawa truk besar untuk mengangkut semua perabotan mewah yang aku beli, dan menyisakan lantai kosong untuk penghuninya. Aku ingin Ibu Ratna dan Siska menikmati keindahan lantai marmer rumahku tanpa terganggu oleh empuknya sofa kulit yang mahal. Aku mematikan ponsel utamaku, beralih ke ponsel bisnis yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dan rekan kerja pentingku. Aku melihat jadwal untuk besok. Ada pertemuan dengan investor dari Jakarta yang sangat tertarik dengan proyek desain interior terbaruku. Hidupku harus tetap berjalan, bahkan harus berlari lebih kencang daripada sebelumnya tanpa ada beban dari keluarga Aris lagi. Aku membayangkan Aris besok pagi terbangun di Hotel Yogyakarta, menelepon resepsionis karena tagihannya bermasalah, dan akhirnya harus lari dari pintu belakang. Pikiran itu membuatku sedikit tertawa sendiri di tengah kamar yang sunyi. Tawa yang tulus dan tidak dibuat-buat. Ternyata merencanakan sebuah kejutan besar untuk orang-orang jahat itu jauh lebih menyenangkan daripada merencanakan desain rumah mewah. Sebelum tidur, aku menyempatkan diri untuk bercermin sebentar, melihat wajahku yang terlihat jauh lebih segar tanpa beban pikiran. Aku berbicara pada bayanganku sendiri, berjanji kalau mulai besok, tidak akan ada lagi Tiara yang lembek dan mudah diatur. Aku adalah penguasa atas hidupku sendiri, atas hartaku, dan atas masa depanku yang sudah aku bangun dengan susah payah. Aku mematikan lampu kamar, menarik selimut yang harum, dan menutup mata dengan senyuman yang masih menghiasi bibirku. Besok pagi, saat matahari Surabaya mulai naik, pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai, dan aku adalah sutradara tunggalnya. Biarlah mereka menari di atas panggung yang sebentar lagi akan aku robohkan sampai rata dengan tanah. Keheningan malam ini adalah saksi kalau aku sudah benar-benar merdeka dari penjajahan keluarga mertua yang tidak tahu diri itu. Aku tidur dengan sangat nyenyak, tanpa ada mimpi buruk soal utang Siska atau teriakan Ibu Ratna yang memekakan telinga. Aku tahu, perjuangan hukum ke depannya mungkin akan sedikit berbelit, tapi aku punya tim pengacara terbaik yang bisa membuat Aris gigit jari. Aku tidak butuh apa-apa dari mereka. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang memang menjadi hak milikku sejak awal. Besok adalah hari pertama dalam hidup baruku, dan aku sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana semesta membantuku membalas semuanya. Selamat malam masa lalu, dan selamat datang masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh dengan keberuntungan. Aku terbangun sebentar karena suara pesan masuk di ponsel bisnisku dari asistenku yang melaporkan kalau semua kartu kredit Aris sudah resmi dinonaktifkan. Aku hanya membalas dengan jempol, lalu kembali memejamkan mata dengan perasaan puas yang sangat mendalam. Aku membayangkan Aris yang mungkin sedang mencoba memesan makanan lewat aplikasi tapi selalu gagal karena akunnya sudah aku hapus dari sistem. Mungkin dia akan berpikir kalau aplikasi itu sedang rusak, padahal hidupnya lah yang sebenarnya sedang rusak parah. Tidurku kali ini benar-benar berkualitas, seolah semua sel dalam tubuhku ikut merayakan kemenangan kecil ini. Esok hari, aku akan menjadi wanita paling sibuk sekaligus paling bahagia di seluruh penjuru kota Surabaya ini. Matahari pagi Surabaya masuk lewat celah gorden hotel dengan sangat sopan, seolah tahu kalau aku baru saja melewati malam paling tenang dalam 5 tahun terakhir. Aku bangun tanpa suara alarm yang biasanya beradu dengan teriakan Siska yang minta dibuatkan sarapan atau keluhan Ibu Ratna soal pinggangnya yang encok. Aku meregangkan tubuh, menikmati empuknya kasur hotel yang rasanya jauh lebih manusiawi daripada suasana rumah penuh drama kemarin sore. Sambil menunggu pesanan kopi hitamku datang, aku membuka laptop dan melihat laporan dari tim kebersihan yang sudah bersiap di depan gerbang rumah pribadiku. Aku memberikan instruksi lewat pesan singkat agar mereka menunggu tim legal dan pihak keamanan kompleks sebelum masuk ke dalam. Aku tidak ingin ada keributan fisik, aku hanya ingin proses pembersihan. Ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kopi hitamku datang tepat waktu. Aromanya sangat kuat dan seketika membangkitkan semangat tempurku yang sempat tertidur semalam.
Aku menyeruputnya pelan sambil membayangkan wajah Siska saat dia terbangun dan menyadari kalau penyejuk ruangan di kamarnya sudah mati total. Aku sengaja memutus aliran listrik lewat aplikasi resmi tepat jam 6 pagi. Waktu di mana biasanya mereka masih asyik bermimpi jadi orang kaya. Pasti sekarang rumah itu sudah mulai terasa seperti sauna pribadi. Pengap dan panas karena semua jendela sengaja aku kunci mati. Aku bisa membayangkan Siska yang keluar kamar dengan rambut berantakan. Marah-marah mencari saklar lampu yang tidak memberikan respon apa-apa. Sementara itu, Ibu Ratna mungkin sedang meraba-raba di dapur. Bingung kenapa dispenser air tidak mau mengeluarkan air dingin untuk tenggorokannya yang pasti mulai kering. Ponsel bisnisku bergetar. Ada pesan dari satpam komplek perumahan yang mengabarkan kalau ada keributan kecil di depan rumahku. Katanya, Ibu Ratna sedang memaki-maki petugas PLN yang datang untuk mencabut paksa meteran listrik karena laporan pemutusan mandiri dariku. Aku hanya tersenyum tipis, membayangkan Ibu Ratna yang dasterannya mungkin sudah basah kuyup karena keringat tapi tetap semangat mengeluarkan kata-kata mutiara. Petugas PLN itu hanya menjalankan tugas, tapi bagi Ibu Ratna, semua orang adalah bawahan yang bisa dia perintah sesuka hati. Aku menyuruh satpam untuk tetap tenang dan tidak perlu ikut campur selama tidak ada perusakan properti yang aku miliki. Biarkan mereka menikmati panggung sandiwara itu sebentar lagi, sebelum truk pengangkut barang datang untuk mengambil semua perabotan mewah di sana. Sekitar jam 9 pagi, tim legalku mengirimkan video singkat yang memperlihatkan kondisi di dalam ruang tamu rumahku. Di sana terlihat Ibu Ratna dan Siska duduk di atas sofa kulit kesayanganku dengan wajah yang sangat pucat dan terlihat putus asa. Siska sedang mencoba menelepon seseorang, kemungkinan besar Aris. Tapi aku tahu Aris sendiri sedang terjepit di Yogyakarta karena semua akses uangnya aku tutup. Aris pasti sedang sibuk berdebat dengan pihak hotel tempat dia menginap karena tagihan kamar dan makannya tidak bisa dibayar pakai kartu perusahaan. Bayangkan saja, seorang pria yang mengaku direktur hebat harus tertahan di lobi hotel karena uang Rp300.000 saja dia tidak punya. Itu pasti lebih menyakitkan bagi harga dirinya daripada harus kehilangan jabatan di kantorku yang selama ini dia bangga-banggakan. Tak lama kemudian, rombongan truk pengangkut barang yang aku sewa tiba di lokasi, lengkap dengan surat tugas resmi untuk mengosongkan rumah. Aku melihat lewat kamera pengawas yang terhubung ke ponselku, betapa histerisnya Siska saat petugas mulai mengangkut televisi layar lebar dari ruang tengah. Ibu Ratna mencoba menghalangi jalan, tapi tim legalku dengan sigap menunjukkan sertifikat asli dan bukti pembelian semua barang tersebut. Semua barang di rumah itu aku beli atas namaku sendiri, dari sofa, meja makan, sampai hiasan dinding yang harganya jutaan rupiah. Mereka tidak punya hak seujung kuku pun atas barang-barang itu, karena selama ini mereka hanya tahu cara memakai tanpa tahu cara membayar. Aku merasa seperti sedang menonton film komedi putar, di mana orang-orang serakah akhirnya harus kehilangan semua mainan mahalnya dalam sekejap. Lucunya, Siska sempat mencoba menyembunyikan beberapa tas bermerek miliknya ke dalam lemari tua di dapur, tapi petugas tetap menemukannya. Tas-tas itu dibeli pakai uangku, jadi tentu saja harus ikut aku ambil kembali untuk aku jual atau aku sumbangkan ke panti asuhan. Siska menjerit-jerit bilang kalau itu barang pribadinya. Padahal riwayat transaksinya tercatat jelas di rekening bank milikku. Aku ingin tertawa melihat dia mempertahankan tas itu seolah-olah itu adalah nyawanya sendiri. Padahal itu cuma benda mati yang tidak akan bisa membayar utang 300 jutanya. Keangkuhan yang dia tunjukkan kemarin sore sekarang sudah berganti jadi tangisan yang terdengar sangat memilukan. Tapi sayangnya hatiku sudah membatu. Aku tidak akan lagi tertipu oleh air mata buaya dari orang-orang yang sudah mengusirku tanpa perasaan semalam. Di tengah kegaduhan itu, Aris akhirnya berhasil menghubungiku lewat nomor kantor yang sengaja aku buka salurannya untuk sementara. Suaranya terdengar sangat parau, tidak ada lagi nada sombong atau ancaman cerai seperti yang dia ucapkan lewat telepon kemarin. Dia memohon-mohon agar aku menghentikan pengosongan rumah dan bilang kalau ibunya sedang sakit jantung karena kaget melihat barang-barang diangkut. Aku hanya menjawab kalau sakit jantung itu biasanya karena kebanyakan makan lemak, bukan karena melihat kursi diangkut keluar rumah. Aku bilang padanya untuk segera pulang ke Surabaya pakai bus atau kereta ekonomi, karena akun perjalanan bisnisnya sudah aku tutup selamanya. Dia terdiam cukup lama,
Mungkin sedang mencoba mencerna kenyataan kalau istrinya yang dulu penurut sekarang sudah berubah jadi badai yang menghancurkan hidupnya. Aris mencoba mengingatkanku soal janji pernikahan, soal cinta, dan soal masa depan yang pernah kami bangun bersama dengan penuh harapan. Aku langsung memotong bicaranya dan bilang kalau masa depan itu sudah dia bakar sendiri saat dia memilih membela utang Siska daripada menghargaiku. Aku juga mengingatkan dia kalau ancaman cerai yang dia lontarkan semalam sudah aku terima dengan sangat baik dan sudah masuk ke tahap pendaftaran gugatan. Dia mulai menangis. Suara tangisannya terdengar sangat menyedihkan untuk seorang pria yang tadinya merasa paling berkuasa di rumah ini. Aku menutup telepon dengan perasaan datar. Tidak ada rasa sedih. Hanya ada rasa bosan mendengar drama yang polanya selalu sama dari waktu ke waktu. Aku punya banyak hal penting yang harus diurus daripada mendengarkan penyesalan basi dari seorang pengkhianat seperti dia. Setelah menutup telepon dari Aris, aku melihat ke cermin dan merapikan riasanku sebelum berangkat menuju pertemuan dengan investor penting dari Jakarta. Aku memakai pakaian kerja terbaikku, yang membuatku terlihat berwibawa dan penuh percaya diri sebagai pemilik firma desain interior papan atas. Aku tidak ingin urusan rumah tangga ini mengganggu profesionalitasku sebagai seorang pengusaha yang sedang berada di puncak karirnya. Di luar sana, orang-orang mengenalku sebagai Tiara sang arsitek brilian, bukan Tiara menantu yang tertindas oleh mertua serakah. Aku melangkah keluar dari kamar hotel dengan senyum yang merekah, merasa sangat siap untuk menaklukkan dunia bisnis hari ini. Setiap langkahku terasa sangat ringan, seolah-olah lantai hotel ini berubah jadi awan yang membawaku terbang menuju kesuksesan yang lebih besar. Sambil menunggu lift, aku sempat melihat notifikasi dari tim lapangan yang melaporkan kalau rumah sudah kosong sekitar 80%. Ibu Ratna dan Siska sekarang tinggal duduk di lantai marmer yang dingin, dikelilingi oleh debu dan ruangan yang kosong melompong. Mereka menolak untuk keluar dari rumah. Jadi aku instruksikan agar tim legal memberikan waktu sampai sore sebelum pihak kepolisian datang untuk pengosongan paksa. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya tinggal di rumah mewah tanpa ada alas untuk duduk atau tempat untuk tidur yang layak. Biarlah mereka merenungi semua perbuatan mereka di tengah ruangan hampa yang dulu selalu mereka isi dengan kesombongan tak bertepi. Rasa panas Surabaya yang semakin menyengat pasti akan membantu mereka berpikir lebih jernih soal makna sebuah rasa syukur. Sesampainya di lobi hotel, aku bertemu dengan asistenku yang sudah menyiapkan semua berkas untuk pertemuan siang ini di restoran mewah dekat sini. Dia sempat bertanya apakah aku baik-baik saja karena dia melihat berita soal keributan di komplek perumahanku yang sempat masuk grup percakapan warga. Aku hanya tertawa kecil dan bilang kalau itu cuma acara, bersih-bersih rumah, besar-besaran agar suasananya jadi lebih segar dan sehat. Asistenku yang sudah tahu tabiat asli keluarga Aris hanya bisa geleng-geleng kepala sambil memberikan jempol sebagai tanda dukungan moral untukku. Kami kemudian masuk ke dalam mobil kantor, meluncur membelah kemacetan Surabaya yang selalu menantang kesabaran setiap pengemudi di sana. Aku merasa sangat hidup hari ini, jauh lebih hidup daripada saat aku masih terperangkap dalam kepura-puraan bersama Aris dan keluarganya. Di dalam mobil, aku sempat terpikir soal nasib Siska yang sekarang pasti sedang bingung mau mencari pinjaman kemana lagi untuk bayar utang-utangnya. Tanpa aku sebagai penjamin, tidak akan ada bank atau lembaga keuangan manapun yang mau memberikan pinjaman pada gadis yang kerjaannya cuma foya-foya itu. Dia pasti akan merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar penagih utang sampai ke lubang semut, tanpa ada tangan yang mau menariknya keluar. Itu adalah pelajaran berharga tentang konsekuensi dari gaya hidup yang dipaksakan hanya demi sebuah pengakuan palsu di media sosial. Aku tidak merasa jahat. Aku hanya membiarkan mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri tanpa campur tanganku lagi untuk membereskannya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas lubang yang mereka gali sendiri, dan sekarang saatnya mereka masuk ke dalamnya. Pertemuan dengan investor berjalan sangat lancar. Mereka sangat terkesan dengan desain hotel baruku di Yogyakarta yang mengusung konsep ramah lingkungan dan modern. Kami sepakat untuk bekerja sama dalam proyek yang lebih besar lagi tahun depan, yang artinya pundi-pundi kekayaanku akan semakin bertambah banyak. Aku sangat menikmati proses presentasi tadi, di mana aku bisa menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya tanpa harus sembunyi di balik bayang-bayang Aris. Para investor itu menghargaiku sebagai rekan bisnis yang cerdas, bukan sebagai istri dari seorang direktur yang mereka kenal sebelumnya.
Keberhasilan hari ini adalah bukti kalau aku bisa berdiri tegak bahkan lebih tinggi setelah melepaskan parasit yang selama ini menghisap energiku. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri karena berani mengambil keputusan sulit ini demi kebahagiaanku yang hakiki. Selesai pertemuan, aku memutuskan untuk memanjakan diriku di pusat relaksasi hotel sebelum kembali ke realita pengosongan rumah yang hampir selesai itu. Aku ingin tubuhku tetap bugar dan pikiranku tetap jernih untuk menghadapi babak selanjutnya dari drama yang aku buat ini. Sambil dipijat, aku sempat membayangkan Aris yang mungkin sedang duduk di pinggir jalan Yogyakarta, menunggu bus ekonomi dengan wajah yang sangat lesu. Bayangan itu membuatku merasa sedikit geli, mengingat betapa seringnya dia mengeluh kalau harus naik kendaraan yang tidak ada pendingin udaranya. Sekarang dia harus membiasakan diri dengan asap knalpot dan aroma keringat orang asing di sekitarnya sepanjang perjalanan pulang ke Surabaya. Itu adalah terapi kejut yang sangat bagus untuk pria yang sudah terlalu lama dimanjakan oleh kemewahan yang bukan miliknya. Sore harinya, saat aku kembali ke hotel, asistenku melaporkan kalau rumah di Surabaya sudah resmi kosong dan kunci sudah dipegang oleh tim legal. Ibu Ratna dan Siska akhirnya keluar dari rumah setelah dijemput oleh kerabat jauh mereka yang tinggal di pinggiran kota yang cukup kumuh. Aku bisa membayangkan betapa syoknya mereka harus tinggal di rumah kecil yang mungkin luasnya tidak lebih besar dari kamar mandiku dulu. Mereka harus belajar berbagi ruang, berbagi air, dan berbagi kesedihan di sana tanpa ada asisten rumah tangga yang melayani mereka. Ini adalah akhir dari masa kejayaan palsu mereka yang dibangun di atas penderitaan dan keringatku selama bertahun-tahun ini. Aku merasa sangat puas, karena keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri lewat cara yang sangat elegan dan tanpa kekerasan. Malam kedua di hotel aku habiskan dengan membaca draft gugatan cerai yang sudah diselesaikan oleh pengacaraku dengan sangat detail dan tajam. Aku memastikan tidak ada satu celah pun bagi Aris untuk menuntut harta Gonogini, karena semua aset sudah aku amankan dengan perjanjian pranikah yang dulu dia tanda tangani tanpa baca. Dulu dia begitu percaya diri tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sekarang perjanjian itu akan menjadi belenggu yang membuatnya keluar dari pernikahan ini tanpa membawa apa-apa. Aku menutup laptop dengan perasaan lega, siap untuk menyambut hari esok yang pastinya akan membawa lebih banyak kejutan bagi mereka. Hidup ini memang penuh warna, dan sekarang aku sedang mewarnainya dengan warna-warna keberanian dan kemandirian yang paling terang. Aku akan terus melangkah maju, tanpa pernah menoleh lagi ke belakang untuk sekadar menyapa bayangan kelam masa laluku. Pagi ini suasana hotel terasa jauh lebih ceria, meskipun di luar sana mendung mulai menggelayut di langit Surabaya yang biasanya gerah. Aku duduk di balkon sambil menikmati sarapan nasi goreng pete yang baunya sangat menantang. Sesuatu yang dulu dilarang keras oleh Ibu Ratna karena beliau bilang itu makanan orang kelas bawah. Lucu sekali mengingat bagaimana dulu aku harus sembunyi-sembunyi hanya untuk makan makanan kesukaanku sendiri di rumah yang aku bayar cicilannya. Sekarang, aku bebas mengunyah pete sebanyak yang aku mau tanpa harus mendengar ceramah soal etika makan atau aroma napas yang katanya merusak martabat keluarga. Aku merasa seperti remaja yang baru pertama kali diizinkan keluar rumah tanpa jam malam. Sangat lega dan sedikit nakal dalam waktu yang bersamaan. Sambil mengunyah, aku melihat pesan masuk dari satpam komplek yang melaporkan kalau Aris baru saja sampai di depan gerbang rumah dengan ojek pangkalan. Bayangan Aris turun dari motor butut sambil memegang helm yang mungkin sudah bau keringat ribuan orang membuatku hampir tersedak nasi goreng. Pria yang biasanya turun dari mobil mewah dengan setelan jas rapi itu sekarang harus merasakan bokongnya panas karena perjalanan jauh naik motor. Satpam bilang, Aris sempat menggedor-gedor gerbang rumah yang sudah digembok rantai besar. Teriak-teriak memanggil namaku seperti orang kesurupan. Dia tidak tahu kalau rumah itu sudah kosong melompong. Bahkan lampu teras pun sudah aku copot biar suasananya makin dramatis saat malam tiba. Ibu Ratna dan Siska juga tidak ada di sana untuk menyambutnya dengan tangisan haru, karena mereka sudah duluan mengungsi ke rumah saudara jauh yang sempit. Aris terlihat bingung. Berdiri di depan pagar rumahnya sendiri tapi merasa seperti pencuri yang sedang mengincar rumah kosong. Aku sengaja tidak membalas ratusan pesan singkat yang masuk ke ponsel bisnisku dari nomor-nomor tidak dikenal. Yang aku yakin itu adalah nomor pinjaman ponsel orang sekitar yang diminta Aris. Aris mulai mengirim pesan suara dengan nada yang naik turun, dari marah-marah sampai menangis minta ampun. Mirip sekali dengan radio rusak yang sinyalnya hilang timbul. Dia bilang dia lapar. Tidak punya uang tunai,
dan semua temannya mendadak hilang saat dia ingin meminjam uang untuk ongkos pulang. Aku hanya membatin. Itulah gunanya punya teman yang cuma mau ada saat kita sedang traktir makan mewah di restoran berkelas. Sekarang saat dia butuh uang buat beli nasi bungkus saja, teman-temannya pasti sedang pura-pura pingsan atau sibuk rapat di planet lain. Aku menikmati setiap detik penderitaannya lewat laporan satpam, bukan karena aku jahat, tapi karena ini adalah bayaran dari kesombongannya selama ini. Siang harinya, aku mendapat kabar kalau Aris akhirnya berhasil menemukan keberadaan Ibu Ratna dan Siska di rumah saudara mereka yang ada di gang sempit daerah perkampungan. Katanya, pertemuan mereka di sana sangat mengharukan, tapi bukan haru karena rindu, melainkan haru karena mereka saling menyalahkan satu sama lain. Aris menyalahkan Siska yang berutang terlalu banyak. Siska menyalahkan Ibu Ratna yang terlalu berisik mengusirku, dan Ibu Ratna menyalahkan Aris yang dianggap lemah tidak bisa mendidik istri. Mereka bertiga sekarang berdesakan di ruang tamu yang pengap. Mungkin sambil mengipas-ngipas badan pakai kertas koran karena tidak ada pendingin ruangan di sana. Aku bisa membayangkan Ibu Ratna yang biasanya tidur di kasur busa membal sekarang harus membiasakan punggungnya dengan tikar plastik yang tipis. Itu pasti akan jadi pengalaman yang sangat membekas di tulang belakang beliau sampai beberapa tahun ke depan. Aku memutuskan untuk keluar hotel sebentar guna mengunjungi firma desain interiorku. Ingin melihat bagaimana reaksi karyawan di sana setelah pimpinan operasional mereka mendadak hilang. Begitu aku masuk ke kantor, suasana terasa sangat tenang, bahkan jauh lebih produktif dibandingkan saat Aris masih ada di sana untuk pamer jabatan. Karyawanku lapor kalau selama ini Aris sering menyuruh mereka mengerjakan tugas pribadi Siska, seperti membuat desain stan pameran baju tanpa dibayar sepeser pun. Aku mengangguk paham dan memberikan bonus tambahan bagi mereka yang selama ini sudah sabar menghadapi tingkah ajaib suamiku itu. Mereka terlihat sangat senang. Mungkin dalam hati mereka sedang merayakan Hari Kebebasan Internasional dari gangguan direktur palsu yang hobinya cuma perintah. Aku merasa bangga karena perusahaanku bisa kembali ke jalur yang benar tanpa ada gangguan parasit yang suka memotong anggaran proyek untuk kepentingan pribadi. Sore hari, saat aku sedang meninjau beberapa sampel kain sofa untuk proyek baru, asistenku masuk dengan wajah sedikit tegang namun ingin tertawa. Dia bilang Aris dan Ibu Ratna mencoba masuk ke lobi kantor tapi dihadang oleh petugas keamanan karena pakaian mereka yang terlihat sangat tidak meyakinkan. Aris kabarnya cuma pakai kaos oblong yang sudah lecek dan Ibu Ratna pakai duster yang warnanya sudah pudar. Mungkin karena dicuci pakai air sumur di rumah saudaranya. Mereka teriak-teriak di lobi ingin bertemu denganku. Bilang kalau mereka punya hak atas perusahaan ini sebagai keluarga pemilik. Satpam kantorku yang sudah aku beri instruksi tegas langsung menggiring mereka keluar dengan cara yang sopan tapi sangat mematikan bagi harga diri mereka. Aku melihat lewat monitor kamera pengawas. Mereka berdiri di trotoar depan kantor sambil menatap gedung tinggi itu dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan. Siska juga ikut ada di sana. Dia mencoba mengambil foto gedung kantorku. Mungkin ingin memanfaatkannya untuk membuat cerita sedih di media sosial demi mendapatkan simpati. Tapi aku sudah lebih dulu menyuruh tim mediaku untuk memantau semua unggahan yang menyebut namaku atau perusahaanku agar bisa langsung ditindak secara hukum. Siska yang tadinya hobi pamer sekarang harus merasakan bagaimana rasanya menjadi tontonan orang lewat karena penampilannya yang berantakan. Orang-orang yang masuk dan keluar gedung kantorku melihat mereka seperti melihat pemandangan yang aneh dan sedikit mengganggu estetika kawasan perkantoran. Aku merasa sangat puas melihat mereka berada di tempat yang seharusnya, yaitu di luar jajaran orang-orang yang bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Pintu kantorku tertutup rapat bagi mereka. Sama rapatnya dengan hatiku yang sudah tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk kata maaf. Malam harinya, aku menerima telepon dari saudara jauh Aris yang menampung mereka. Dia memohon padaku agar setidaknya aku memberikan sedikit uang untuk biaya makan mereka. Dia bilang dia tidak sanggup menanggung 3 orang dewasa yang makannya banyak tapi kerjanya cuma mengeluh dan bertengkar sepanjang hari. Aku menjawab dengan suara yang sangat lembut kalau aku sudah bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Jadi bukan tanggung jawabku untuk membiayai makan siang atau malam mereka. Aku menyarankan agar Aris segera mencari pekerjaan sebagai kuli angkut atau pengemudi ojek agar bisa memberi makan ibu dan adiknya sendiri. Saudara itu terdiam. Mungkin dia kaget karena Tiara yang biasanya penurut dan mudah dipengaruhi sekarang sudah berubah jadi batu karang yang sangat keras. Aku menutup telepon dengan perasaan ringan.
karena aku tahu bantuan sekecil apapun hanya akan membuat mereka kembali jadi parasit di hidupku. Setelah telepon itu, aku memesan layanan spa ke kamar hotel untuk merelaksasi otot-ototku yang terasa sedikit kaku setelah seharian bekerja. Sambil dipijat dengan aroma terapi mawar yang menenangkan, aku berpikir betapa berbedanya nasib kami sekarang hanya dalam waktu 48 jam saja. Aku berada di puncak kenyamanan, sedangkan mereka berada di dasar penderitaan yang mereka gali sendiri dengan tangan mereka yang serakah. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal sebab dan akibat yang berjalan dengan sangat adil tanpa perlu aku banyak bicara. Aku menikmati setiap sentuhan pijatan ini, membayangkan kalau di tempat lain, Aris mungkin sedang dipijat oleh nyamuk-nyamuk nakal di rumah saudaranya yang lembab. Hidup memang penuh dengan kejutan. Dan aku sangat bersyukur karena kejutan kali ini berpihak sepenuhnya padaku. Sebelum memejamkan mata, aku melihat berita di televisi soal meningkatnya kasus penipuan investasi bodong yang korbannya banyak dari kalangan sosialita gadungan. Aku teringat Siska. Mungkin dia adalah salah satu dari mereka yang ingin kaya secara instan tanpa mau berkeringat sedikit pun di bawah matahari. Sekarang dia harus merasakan akibatnya. Tidak punya uang untuk bayar utang dan tidak punya kakak ipar yang bisa dia peras sesuka hatinya. Aku merasa damai. Sangat damai sampai-sampai suara detak jam dinding hotel pun terdengar seperti musik klasik yang sangat indah. Aku akan terus maju, membangun kerajaanku sendiri tanpa perlu ada orang lain yang numpang tenar atau numpang kaya dariku. Hari esok pasti akan jauh lebih baik, dan aku sudah siap untuk menyambut setiap peluang emas yang datang menghampiri langkahku. Pagi ini aku memutuskan untuk pindah ke villa pribadiku di pinggiran kota yang selama ini aku rahasiakan keberadaannya dari Aris dan keluarganya. Aku butuh suasana baru yang lebih tenang daripada kamar hotel, tempat di mana aku bisa melihat pepohonan hijau tanpa harus khawatir ada drama mertua yang mendadak muncul di lobi. Saat aku sedang asyik menyesap teh melati di teras villa, asistenku mengirimkan sebuah video rekaman yang diambil oleh intelijen pribadiku di perkampungan tempat Aris mengungsi. Di video itu, Aris terlihat sedang duduk di depan teras rumah saudaranya sambil mencoba memperbaiki kipas angin karatan yang baling-balingnya sudah tidak mau berputar. Wajahnya yang dulu licin karena perawatan mahal sekarang terlihat kusam. Ditambah lagi dia hanya memakai kaos dalam yang lubang di bagian pundaknya cukup untuk memasukkan 3 jari. Aku hampir tertawa melihat direktur gadunganku itu sekarang beralih profesi jadi tukang servis dadakan demi mendapatkan angin sepau-sepau di tengah gerahnya pemukiman padat. Kabar yang lebih lucu lagi datang dari Siska, adik iparku yang biasanya anti dengan makanan pinggir jalan kecuali kalau sedang konten estetika. Dia kabarnya tertangkap kamera sedang mengantre nasi bungkus di warung depan gang sambil menutupi wajahnya pakai kain kerudung yang sudah mulai pudar warnanya. Mungkin dia takut kalau ada pengikutnya di media sosial yang lewat dan melihat, Ratu Gaya Hidup, itu sekarang sedang berebut laupau murah seharga 10 ribuan. Ternyata, rasa lapar bisa menghancurkan gengsi setinggi langit dalam waktu sekejap saja, bahkan jauh lebih cepat daripada proses transfer bank yang sering dia tuntut dariku. Aku membayangkan Siska makan nasi bungkus itu sambil menangis, meratapi nasibnya yang sekarang tidak bisa lagi memesan makanan lewat aplikasi dengan saldo yang tidak terbatas. Itu adalah pemandangan yang sangat menghibur untuk menemani teh melatiku yang masih hangat ini. Di tengah ketenangan villaku, pengacaraku menelepon dan memberi kabar kalau Aris mulai mencoba mencari celah hukum untuk menggugat kepemilikan kantorku. Dia mengklaim kalau selama pernikahan, dia ikut andil dalam membesarkan perusahaan. Padahal tugasnya cuma duduk manis dan tanda tangan berkas yang sudah aku siapkan. Pengacaraku tertawa di telepon, bilang kalau bukti-bukti yang Aris bawa ke kantor polisi hanyalah foto-foto dia saat sedang duduk di kursi direktur dan foto saat dia traktir klien pakai uangku. Tentu saja, hukum tidak butuh foto estetika untuk menentukan kepemilikan aset, melainkan butuh bukti aliran dana dan akta otentik yang semuanya bersih atas namaku. Aris sepertinya lupa kalau aku adalah arsitek. Dan seorang arsitek selalu punya cetak biru yang rapi, termasuk cetak biru untuk menendang parasit keluar dari hidupnya. Aku menyuruh pengacaraku untuk tidak terlalu menanggapi. Biarkan saja dia lelah sendiri berurusan dengan birokrasi yang pasti akan menolaknya mentah-mentah. Kekacauan di rumah saudara Aris kabarnya semakin memanas karena Ibu Ratna mulai tidak tahan dengan bau sampah yang menguap dari sungai di belakang rumah tersebut. Beliau yang biasanya minta disemprotkan pengharum ruangan otomatis setiap 10 menit,
Sekarang harus puas dengan bau alami pemukiman yang sangat menusuk hidung. Ibu Ratna dikabarkan sempat bertengkar hebat dengan pemilik rumah karena beliau mengeluh kalau air mandinya agak berbau kaporit dan bikin kulitnya yang sensitif jadi gatal-gatal. Saudara Aris yang menampung mereka akhirnya kehilangan kesabaran dan mengancam akan mengeluarkan mereka ke jalanan kalau masih banyak menuntut. Bayangkan saja, orang yang sudah menumpang tapi kelakuannya masih merasa seperti tamu kehormatan di Hotel Bintang 5. Itu benar-benar sebuah bakat kesombongan yang sudah mendarah daging dan sulit untuk disembuhkan meski sudah jatuh miskin. Aku sendiri mulai menyusun strategi untuk menjual rumah di Surabaya yang sudah aku kosongkan itu. Karena aku tidak ingin ada satupun jejak mereka tertinggal di sana. Aku menghubungi agen properti dan menyuruhnya memasang papan pengumuman, dijual cepat, dengan harga sedikit di bawah pasar agar cepat laku. Aku tidak butuh keuntungan dari rumah itu. Aku hanya ingin rumah itu diisi oleh orang baru yang punya energi lebih positif daripada mantan keluarga mertuaku. Aris yang mendengar kabar rumah itu akan dijual dari satpam komplek. Kabarnya langsung lemas dan terduduk di pinggir jalan karena dia masih berharap bisa kembali ke sana suatu hari nanti. Dia pikir aku akan luluh setelah beberapa hari melihat dia menderita. Padahal aku justru sedang merencanakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan penjualan rumah tersebut. Keinginan mereka untuk kembali ke zona nyaman sudah aku tutup serapat pintu brankas di kantorku. Sore hari, aku mendapat laporan dari tim keuanganku bahwa Siska mulai menjual beberapa baju bekas bermerek miliknya lewat situs jual beli daring dengan harga sangat murah. Sayangnya, banyak pembeli yang protes karena ternyata barang yang dijual Siska tidak asli alias barang tiruan yang dulu dia beli pakai uangku tapi dia klaim sebagai barang asli. Aku baru tahu kalau ternyata adik iparku itu hobi menipuku dengan meminta uang untuk barang asli tapi malah membeli barang palsu demi mengantongi sisa uangnya. Aku hanya geleng-geleng kepala. Ternyata sifat liciknya sudah sangat mendalam sampai ke urusan baju pun dia tega menipu kakaknya sendiri. Sekarang dia harus menghadapi komplain dari pembeli dan terancam dilaporkan ke pihak berwajib karena penipuan barang dagangan. Karma itu ternyata tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan taringnya. Dia sedang asyik bermain-main dengan keluarga yang dulu sangat membanggakan kelicikannya itu. Malam harinya, Aris mencoba mengirimiku pesan lewat email kantor, karena semua jalur komunikasinya sudah aku blokir secara permanen. Isinya penuh dengan puisi-puisi penyesalan yang sangat picisan, membawa-bawa nama Tuhan dan janji-janji surga kalau aku mau menerimanya kembali. Dia bilang dia rela jadi asisten rumah tanggaku asalkan dia bisa hidup layak lagi dan tidak harus tidur berdesakan dengan ibunya yang hobi mendengkur kencang. Aku membaca email itu sambil menggunakan masker wajah. Rasanya lebih lucu daripada menonton acara komedi di televisi swasta. Dia pikir aku akan tersentuh dengan kata-kata manisnya. Padahal aku lebih tersentuh melihat diskon bahan bangunan di majalah arsitektur daripada melihat air mata palsunya. Aku langsung menghapus email itu tanpa membalas satu kata pun. Karena waktu adalah uang dan aku tidak ingin membuang uangku untuk menanggapi sampah digital seperti itu. Aku pun mulai merasa kalau hidupku sudah jauh lebih teratur tanpa adanya suara-suara bising dari mereka yang selalu menuntut ini dan itu setiap harinya. Aku bisa fokus pada hobi lamaku, yaitu melukis sketsa bangunan di bawah cahaya bulan yang tenang tanpa ada yang protes soal bau cat atau debu pensil. Hidup yang sebenarnya adalah saat kita punya kendali penuh atas diri kita sendiri dan tidak membiarkan orang lain menjadi sopir dalam perjalanan hidup kita. Aku melihat ke arah kolam renang vilaku yang tenang, merefleksikan bayangan bulan yang sempurna, seolah alam pun setuju dengan keputusanku. Esok hari aku akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengecek perkembangan hotel baruku, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk Surabaya yang penuh dengan kenangan pahit. Aku akan memastikan kalau hotel itu menjadi bukti kesuksesanku yang paling megah, yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh Aris dan keluarganya sampai kapanpun. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di stasiun Pasar Turi, duduk santai di kursi kelas eksekutif kereta api menuju Yogyakarta. Aku sengaja tidak naik pesawat karena ingin menikmati perjalanan darat sambil melihat sawah-sawah hijau yang jauh lebih menyejukkan mata daripada melihat wajah kusut Aris. Di tanganku ada tablet yang menampilkan laporan real estate terbaru, dan aku tersenyum puas melihat rumah di Surabaya sudah ada yang menawar dengan harga tinggi. Calon pembelinya adalah seorang pengusaha dari Jakarta yang ingin memberikan rumah itu untuk kado pernikahan anaknya. Baguslah, rumah penuh drama itu akan segera berganti energi menjadi rumah penuh cinta,
bukan rumah penuh parasit yang kerjanya cuma menghitung uang orang lain. Aku merasa seperti baru saja membuang sampah besar yang sudah membusuk di gudang selama bertahun-tahun. Baunya hilang dan ruangannya jadi lega. Baru saja kereta berjalan sekitar 30 menit. Asistenku mengirimkan sebuah tangkapan layar dari status WhatsApp Siska yang sangat memprihatinkan. Siska mengunggah foto kakinya yang lecet-lecet karena berjalan kaki jauh ke pasar demi mencari diskon sayuran layu di sore hari. Dia menulis kalimat tentang betapa kejamnya dunia dan betapa jahatnya seorang wanita yang tega menelantarkan keluarga suaminya sendiri. Aku hanya bisa membatin. Dia bilang aku jahat. Tapi dia lupa betapa seringnya dia menghina masakanku dan menyebutku hanya beruntung bisa menikah dengan kakaknya. Dulu dia sering bilang kalau aku harusnya bersyukur bisa mencium aroma parfum mahal di rumah ini. Padahal parfum itu aku yang beli lewat jasa titip luar negeri. Sekarang, aroma yang dia cium mungkin hanya aroma selokan depan gang dan bau ketiak orang-orang yang berdesakan di pasar tradisional. Kabar dari Aris juga tidak kalah seru. Dia kabarnya mencoba melamar kerja di firma arsitek sainganku dengan modal portofolio yang isinya hampir 90% adalah karyaku. Tentu saja, firma tersebut langsung meneleponku untuk konfirmasi karena mereka tahu persis gaya desainku yang punya ciri khas tersendiri. Aku hanya bilang pada pemilik firma itu, silakan saja kalau mau merekrut dia, tapi siapkan mental untuk punya karyawan yang lebih banyak bicara daripada bekerja. Tak lama kemudian, aku dengar Aris langsung ditolak mentah-mentah bahkan sebelum dia sempat duduk untuk wawancara. Dia pikir dunia profesional itu semudah membalikan telapak tangan atau semudah meminta uang jajan pada istri yang sedang sibuk bekerja. Aris sekarang benar-benar sadar bahwa tanpa namaku di belakangnya, dia hanyalah pria biasa dengan ijazah yang sudah berdebu dan kemampuan yang sudah tumpul. Ibu Ratna dikabarkan mulai mencoba menjual beberapa perhiasan emas yang dulu sering beliau pamerkan saat acara arisan keluarga besar. Sayangnya, saat dibawa ke toko emas, hampir semua perhiasan itu ternyata adalah emas sepuhan alias barang imitasi dengan kualitas rendah. Aku baru teringat kalau Aris sering meminta uang padaku untuk membelikan ibunya perhiasan berlian asli sebagai kado ulang tahun atau hari raya. Ternyata, uang jutaan rupiah itu dia pakai untuk foya-foya sendiri. Sementara ibunya hanya diberikan barang tiruan dari pasar gelap yang harganya tidak sampai 200.000 rupiah. Aku hampir tersedak air mineral saat mendengar Ibu Ratna mengamuk di depan toko emas, sampai harus ditenangkan oleh warga sekitar karena malu. Ternyata Aris bukan hanya membohongiku, tapi dia juga tega menipu ibu kandungnya sendiri demi memuaskan gaya hidupnya yang amburadul. Sesampainya di Yogyakarta, aku langsung menuju lokasi proyek hotel baruku yang pembangunannya sudah mencapai tahap akhir. Udara di sini terasa lebih bersih dan orang-orangnya ramah. Sangat kontras dengan suasana batin keluarga Aris yang pasti sedang penuh dengan dendam kesumat. Aku berjalan di antara material bangunan, memakai helm proyek, dan berdiskusi dengan mandor soal detail pencahayaan di area lobi. Aku merasa sangat berdaya saat memberikan instruksi teknis yang rumit. Sesuatu yang dulu sering diremehkan Aris dengan bilang kalau arsitek itu urusan laki-laki. Sekarang, laki-laki, yang dia maksud itu mungkin sedang bingung mencari pinjaman uang untuk sekadar membeli pulsa internet. Aku berdiri di lantai paling atas hotelku, menatap Gunung Merapi yang berdiri gagah di kejauhan, seolah menyapa keberhasilanku yang murni tanpa campur tangan parasit manapun. Di Yogyakarta, aku menginap di sebuah butik hotel milik seorang teman lama yang juga seorang pengusaha wanita yang sangat mandiri. Kami makan malam bersama di pinggir sawah, tertawa lepas membicarakan masa lalu dan betapa bodohnya aku karena sempat tertipu oleh wajah manis Aris. Temanku bilang, "Tiara, kamu itu berlian yang dulu sengaja dilumuri lumpur oleh mereka supaya tidak terlihat berkilau oleh orang lain." Aku mengangguk setuju. Karena sekarang lumpur itu sudah aku bersihkan sendiri dengan air keberanian yang sangat menyegarkan jiwa. Kami menikmati hidangan tradisional gudeg yang manis. Semanis rencana balas dendamku yang berjalan tanpa perlu aku mengeluarkan keringat banyak. Hidup memang tentang pilihan. Dan aku sangat bahagia karena aku memilih untuk berhenti menjadi pahlawan bagi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Malam harinya, aku mendapat informasi bahwa Aris mencoba mencari keberadaanku dengan mendatangi villa rahasiaku di pinggiran Surabaya. Dia ketahuan oleh tim keamananku sedang memanjat pagar karena ingin masuk dan berharap bisa menemukan brankas uang tunai di sana.
Dia langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena percobaan pencurian dan perusakan properti pribadi. Saat polisi meneleponku, aku hanya bilang, "Proses saja sesuai hukum yang berlaku, saya tidak mengenal orang tersebut." Aku membayangkan Aris yang harus bermalam di sel kantor polisi yang dingin, mungkin tanpa alas tidur dan hanya ditemani nyamuk-nyamuk nakal. Itu adalah tempat yang sangat pantas untuk seorang pria yang mencoba mencuri dari wanita yang sudah dia usir dari rumahnya sendiri. Aku pun tertidur dengan sangat lelap di Yogyakarta, dikelilingi oleh aroma melati dan suara jangkrik yang terdengar seperti tepuk tangan meriah untukku. Besok, aku akan meresmikan hotel ini dan namaku akan terpampang besar di lobi sebagai pemilik sekaligus arsitek utamanya. Aris, Siska, dan Ibu Ratna mungkin akan melihat beritanya di televisi atau koran bekas yang mereka pakai untuk alas duduk di rumah saudaranya. Aku ingin mereka tahu bahwa saat mereka mencoba menjatuhkanku, aku justru sedang membangun tangga menuju langit yang paling tinggi. Kegelapan masa laluku sudah berganti menjadi cahaya masa depan yang sangat terang benderang dan penuh dengan kedamaian. Tidak akan ada lagi air mata. Yang ada hanyalah senyum kemenangan dari seorang wanita yang berani berkata, "Cukup," pada ketidakadilan. Pagi di Yogyakarta selalu punya cara untuk membuatku merasa seperti manusia baru, terutama saat aku melihat papan namaku yang terukir cantik di lobi hotel. Aku berdiri di tengah ruangan yang masih bau cat segar dan semen, tapi bagiku ini adalah aroma kesuksesan yang lebih wangi dari parfum Prancis manapun. Aris kabarnya sudah keluar dari kantor polisi Surabaya setelah memohon-mohon pada saudaranya untuk menjamin penangguhan penahanannya. Dia keluar dengan wajah yang sudah tidak berbentuk lagi. Jenggotnya tumbuh liar dan matanya merah karena kurang tidur di balik jeruji besi. Lucunya, begitu keluar, dia langsung menuju ke wartel terdekat, karena ponselnya disita polisi sebagai barang bukti, hanya untuk mencoba menelepon kantorku lagi. Dia masih punya nyali untuk meminta bagian keuntungan dari proyek Yogyakarta ini, mengklaim bahwa ide awal hotel ini lahir dari diskusinya denganku di tempat tidur dulu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak mendengar laporan itu dari asistenku saat kami sedang mengecek kesiapan kamar presiden. Aris itu jangankan memberi ide hotel, membedakan stop kontak dan saklar lampu saja dia sering bingung kalau tidak aku beri label. Ide hotel ini murni hasil begadangku selama berbulan-bulan. Saat dia asyik main game daring atau jalan-jalan bareng teman-teman sosialitanya pakai kartu kreditku. Sekarang dia berani bicara soal hak intelektual. Seolah-olah otaknya yang tumpul itu pernah menghasilkan sesuatu yang lebih berguna daripada sekadar daftar menu restoran mahal. Aku menyuruh tim hukumku untuk mengirimkan surat peringatan keras terakhir kepadanya agar berhenti mengganggu urusan bisnisku. Jika dia masih berani muncul atau mencatut namaku, aku tidak akan segan-segan menyeretnya kembali ke dalam sel yang lebih gelap dan lebih lama. Kabar dari Siska di Surabaya juga semakin mendekati titik nadir. Karena dia sekarang kabarnya mulai bekerja sebagai buruh cuci di pemukiman tempat dia mengungsi. Gadis yang dulu kalau pegang deterjen saja takut tangannya kasar, sekarang harus berjibaku dengan tumpukan baju kotor milik tetangganya setiap pagi. Aku membayangkan Siska yang biasanya posting foto sedang minum teh cantik di hotel. Sekarang fotonya mungkin sedang memeras baju sambil keringetan di pinggir sumur. Keadaan memang bisa berbalik secepat baling-baling kipas angin, dan Siska sedang belajar pelajaran paling keras dalam hidupnya, bahwa gengsi tidak bisa mengenyangkan perut. Kabarnya dia sering menangis di depan cucian karena kulit tangannya mulai mengelupas, sesuatu yang dulu selalu dia hindari dengan biaya perawatan jutaan rupiah setiap bulan. Ibu Ratna sendiri dikabarkan sedang mengalami stres berat karena saudara yang menampung mereka mulai membatasi jatah makan harian, karena mereka tidak kunjung memberi uang kontrakan. Beliau yang biasanya kalau makan harus ada daging dan sayuran segar, sekarang harus puas dengan tahu tempe dan kerupuk yang sudah melempem. Beliau kabarnya sering marah-marah di dapur, tapi saudara mereka itu jauh lebih galak dan tidak segan-segan membanting pintu di depan wajah beliau. Ternyata tanpa dukungan uangku, Ibu Ratna hanyalah seorang wanita tua yang tidak punya kuasa apa-apa bahkan di depan saudaranya sendiri. Kesombongannya selama ini luruh bersama dengan hilangnya fasilitas mewah yang dulu selalu aku sediakan tanpa banyak tanya. Beliau sekarang merasakan sendiri betapa pahitnya menjadi orang yang dianggap beban oleh keluarga sendiri, persis seperti cara beliau memperlakukanku dulu. Di Yogyakarta, aku memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil dengan mengundang anak yatim dari panti asuhan lokal untuk meresmikan hotelku.
Aku ingin memulai bisnis di kota ini dengan doa yang tulus, bukan dengan pesta pora penuh kepalsuan seperti yang biasa Aris sukai. Saat melihat anak-anak itu tertawa dan makan dengan lahap, hatiku terasa hangat, sebuah perasaan yang tidak pernah aku dapatkan saat bersama keluarga Aris. Mereka adalah tamu-tamu pertamaku, dan doa-doa mereka jauh lebih berharga bagiku daripada pujian basa-basi dari rekan bisnis yang bermuka dua. Aku merasa sangat tenang, seolah-olah semua energi negatif dari Surabaya sudah tersapu bersih oleh ketulusan anak-anak ini. Perjalanan hidupku memang penuh lika-liku, tapi aku bersyukur karena aku bisa menemukan titik balik yang sangat bermakna di kota ini. Aris yang mendengar berita syukuran hotelku lewat koran, kabarnya mencoba nekat berangkat ke Yogyakarta dengan menumpang truk ekspedisi sayuran. Dia ingin sekali masuk ke acara peresmian itu dan membuat keributan agar aku merasa malu di depan para tamu dan investor. Tapi tim keamananku jauh lebih cerdas. Mereka sudah memegang foto wajah Aris dan berjaga di setiap sudut hotel sejak pagi hari. Begitu Aris turun dari truk dengan baju yang penuh bau bawang dan wajah kotor, dia langsung dicegat di dekat gerbang masuk oleh petugas keamananku. Dia tidak diperbolehkan mendekat bahkan sampai jarak 100 meter dari area hotel karena penampilannya yang mencurigakan dan bau badannya yang menyengat. Pria yang dulu merasa paling tampan itu sekarang harus diusir seperti pengemis oleh orang-orang yang dulu mungkin pernah menyalaminya dengan hormat. Puncak komedi terjadi saat Aris mencoba berteriak-teriak memanggil namaku dari pinggir jalan, tapi suaranya kalah bersaing dengan suara musik gamelan yang sedang dimainkan di lobi hotel. Orang-orang yang lewat mengira dia adalah orang kurang waras yang sedang mencari perhatian. Bahkan ada yang memberinya uang receh Rp2.000 karena merasa iba. Aris yang harga dirinya sudah hancur lebur itu kabarnya hanya bisa terduduk di trotoar sambil memegang uang Rp2.000 itu dengan tangan gemetar. Uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli segelas kopi di kafe hotelku itu sekarang menjadi satu-satunya harta tunai yang dia miliki di Yogyakarta. Aku melihat kejadian itu lewat laporan video singkat dari kepala keamanan, dan aku hanya bisa menghela napas panjang melihat betapa rendahnya dia sekarang jatuh. Sore harinya, setelah acara selesai, aku duduk di taman hotel sambil melihat matahari terbenam yang warnanya sangat cantik, perpaduan jingga dan ungu. Aku merasa sangat bangga karena tidak terpancing sedikit pun untuk menemui Aris atau memberinya bantuan meskipun dia sudah berada di depan mataku. Aku tahu kalau sekali saja aku menunjukkan kelemahan, mereka akan kembali merayap masuk ke dalam hidupku seperti rayap yang siap menghancurkan rumah yang baru aku bangun. Ketegasan adalah harga mati bagi kemerdekaanku, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tetap menjadi wanita yang kuat. Esok hari, aku akan kembali ke Surabaya untuk menyelesaikan sisa urusan penjual rumah dan pendaftaran cerai di pengadilan agama. Aku ingin semuanya benar-benar tuntas agar aku bisa fokus sepenuhnya pada kerajaan bisnisku yang mulai berkembang pesat di dua kota besar ini. Perjalanan pulang ke Surabaya kali ini terasa sangat berbeda, bukan lagi sebagai istri yang cemas memikirkan menu makan malam mertua, tapi sebagai wanita yang memegang penuh kendali. Di dalam gerbong kereta, aku melihat berita di media sosial lokal tentang penangkapan seorang pria yang mencoba menipu pemilik warung dengan mengaku-ngaku sebagai direktur perusahaan besar. Aku tidak perlu melihat fotonya untuk tahu siapa orang itu, karena gaya bicaranya yang tinggi tapi kantongnya kosong sudah menjadi ciri khas Aris sejak dulu. Ternyata suamiku itu belum menyerah menggunakan topeng lamanya, meskipun topeng itu sudah retak dan bau bawang karena menumpang truk sayuran kemarin. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata ada orang yang lebih memilih masuk penjara daripada harus mengakui kalau dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi. Sesampainya di Surabaya, aku langsung menuju kantor pengacara untuk menandatangani berkas gugatan cerai yang sudah siap didaftarkan. Pengacaraku memberitahu bahwa Aris sempat datang ke kantornya dengan penampilan seperti gelandangan, memohon agar gugatan ini dibatalkan dengan imbalan dia tidak akan menuntut harta gonogini. Pengacaraku tertawa saat menceritakan hal itu, karena memang tidak ada harta yang bisa Aris tuntut, mengingat semua aset adalah milikku sejak sebelum kami menikah. Aris seolah sedang menawarkan debu di tengah padang pasir, merasa punya daya tawar padahal dia sendiri sedang berada di lubang terdalam. Aku hanya berpesan pada pengacaraku untuk segera menyelesaikan semuanya secepat mungkin agar namaku tidak lagi bersanding dengan nama pria yang sudah tidak tahu malu itu. Kejutan lain datang dari rumah saudara Aris tempat mereka mengungsi selama ini. Kabarnya,
Ibu Ratna dan Siska akhirnya diusir secara paksa karena tertangkap basah mencoba mencuri beberapa potong perhiasan perak milik pemilik rumah. Mereka berdua sekarang benar-benar berada di jalanan, duduk di atas trotoar dengan bungkusan kain berisi baju-baju kumal mereka. Siska yang dulu sangat menjaga kebersihan kulitnya sekarang harus rela duduk beralaskan aspal panas sambil menunggu Aris yang tak kunjung datang membawa uang. Ternyata sifat panjang tangan mereka tidak hilang meski keadaan sudah berubah. Mereka tetap ingin cara instan untuk mendapatkan kemewahan walau harus mencuri dari saudara sendiri. Aku membayangkan betapa malunya mereka saat diteriaki pencuri oleh tetangga sekitar. Sebuah kehinaan yang jauh lebih pedih daripada sekadar jatuh miskin. Aku sempat melewati rumah lamaku yang sudah kosong itu. Dan di depannya aku melihat Aris sedang duduk termenung di balik pagar yang terkunci rapat. Dia terlihat sangat menyedihkan. Mencoba mengais sisa-sisa kenangan di rumah yang sudah tidak ada lagi isinya. Bahkan lampu pun sudah mati. Begitu dia melihat mobilku lewat, dia langsung berdiri dan berlari mengejar sambil memanggil-manggil namaku dengan suara serak. Aku tidak menghentikan laju mobilku sedikit pun. Bahkan aku sengaja menutup kaca rapat-rapat agar aroma kemiskinannya tidak masuk ke dalam kabin mobilku yang harum. Lewat kaca spion, aku melihat dia jatuh tersungkur di aspal karena kelelahan mengejar mobil yang melaju kencang menjauh darinya. Itu adalah simbol dari hidupnya sekarang, mengejar sesuatu yang sudah mustahil untuk digapai kembali karena kesalahannya sendiri. Sore harinya, aku mendapat kabar kalau Siska mencoba mendatangi butik langgananku dulu untuk meminta bantuan pekerjaan atau sekadar uang makan. Dia ditolak mentah-mentah oleh pemilik butik karena wajahnya yang kusam dan penampilannya yang berantakan sudah tidak layak lagi berada di toko mewah. Siska kabarnya sempat mengamuk dan bilang kalau dia adalah adik ipar pengusaha besar. Tapi orang-orang di sana hanya menertawakannya seperti melihat pertunjukan badut. Tidak ada lagi yang percaya pada bualannya. Karena berita tentang kejatuhan keluarga Aris sudah menyebar luas di kalangan sosialitas Surabaya. Sekarang Siska baru sadar bahwa tanpa namaku, dia hanyalah butiran debu yang tidak dianggap ada oleh orang-orang yang dulu selalu memujinya. Malam harinya, aku duduk di kantor pribadiku sambil memeriksa dokumen penjualan rumah yang sudah ditandatangani oleh pembeli baru. Uang hasil penjualan itu langsung aku alokasikan untuk pembangunan panti asuhan di Yogyakarta, sesuai dengan janjiku pada diriku sendiri. Aku tidak ingin menikmati uang dari hasil menjual rumah penuh kenangan pahit itu untuk kepentingan pribadiku. Aku ingin uang itu berubah menjadi berkah bagi anak-anak yang membutuhkan, sekaligus menjadi penutup babak kelam dalam hidupku. Sambil melihat saldo rekening yang terus bertambah, aku merasa sangat tenang karena aku bisa berbuat baik tanpa harus meminta izin dari orang-orang serakah. Aris kabarnya mencoba menghubungi ibuku di desa, menangis meminta agar ibuku membujukku untuk menerimanya kembali. Tapi ibuku yang sudah aku ceritakan semua kelakuan buruk keluarga Aris langsung menutup telepon dan memblokir nomornya tanpa bicara banyak. Ibuku adalah orang yang paling kecewa saat tahu kalau anaknya selama ini diperlakukan seperti pembantu dan mesin ATM di rumah sendiri. Beliau berpesan padaku untuk tidak pernah menoleh lagi dan tetap menjadi wanita kuat yang mandiri seperti sekarang. Dukungan dari ibu adalah energi tambahan bagiku untuk terus melangkah tanpa ada rasa ragu sedikit pun di dalam hati. Sebelum tidur, aku sempat melihat unggahan di sebuah akun gosip lokal yang menampilkan foto 3 orang yang tidur di depan sebuah ruko kosong. Meskipun fotonya agak buram, aku sangat mengenali daster pudar milik Ibu Ratna dan kemeja lecek milik Aris yang sedang memeluk tas kumal. Mereka bertiga akhirnya benar-benar menjadi tunawisma, merasakan dinginnya lantai semen dan gigitan nyamuk jalanan Surabaya yang ganas. Tidak ada lagi AC, tidak ada lagi sofa kulit. Yang ada hanyalah penyesalan yang terlambat di tengah gelapnya malam. Aku mematikan layar ponselku, menarik selimut sutraku yang lembut, dan bersiap menyambut hari esok yang jauh lebih indah. Kebebasanku sudah lengkap, dan masa depanku sudah menunggu dengan banyak rencana besar yang akan aku wujudkan sendiri. Pagi ini suasana kantor firmaku terasa sangat sibuk. Semua staf berlarian menyiapkan draft desain untuk kompetisi nasional yang akan diadakan minggu depan. Aku duduk di kursi kerjaku sambil menikmati aroma kopi yang baru saja diseduh. Sangat kontras dengan laporan yang masuk tentang kondisi mantan keluarga mertuaku. Kabarnya, Aris, Ibu Ratna, dan Siska sempat diamankan oleh petugas ketertiban kota karena kedapatan menggelar lapak jualan barang bekas ilegal di trotoar.
Barang yang mereka jual tidak lain adalah sisa-sisa baju kumal dan sepatu lama yang sempat mereka bawa saat terusir dari rumah saudaranya. Bayangkan saja, Siska yang dulu sangat menjaga gengsi, sekarang harus berteriak-teriak menawarkan baju bekas seharga Rp5.000 kepada pejalan kaki yang lewat. Mereka bertiga terlihat sangat menyedihkan di bawah terik matahari, mencoba mengais recehan hanya untuk bisa makan nasi bungkus satu piring bertiga. Kejutan yang lebih besar muncul saat Siska mencoba nekat masuk ke salah satu pusat perbelanjaan mewah tempat dia biasa menghabiskan uangku dulu. Dia ingin menggunakan toilet bersih dan mencuci muka. Tapi petugas keamanan mall langsung mencegatnya karena bau badan Siska yang sudah sangat menyengat dan bajunya yang kotor. Siska sempat menjerit kalau dia adalah pelanggan tetap di sana. Bahkan dia menyebutkan nama beberapa pramuniaga toko merek terkenal yang dia kenal. Namun, begitu pramuniaga itu datang, mereka malah pura-pura tidak kenal dan memalingkan muka karena malu pernah punya pelanggan seperti Siska. Harga diri Siska yang selama ini setinggi langit, sekarang jatuh berantakan di atas lantai marmer lobi mall yang dingin dan mengkilap. Dia diusir keluar seperti gelandangan, dan orang-orang yang dulu mungkin pernah iri padanya, sekarang malah menatapnya dengan rasa jijik. Di kantor polisi, Aris kabarnya mencoba membuat laporan kehilangan kartu kredit yang sebenarnya sudah aku tutup secara permanen. Dia berharap dengan laporan itu, dia bisa mendapatkan kartu baru atau setidaknya pinjaman uang dari bank karena status direkturnya yang masih dia pertahankan di depan polisi. Tapi begitu pihak bank datang untuk konfirmasi, mereka malah membawa surat tagihan utang pinjaman pribadi Aris yang sudah menunggak selama 3 bulan. Aris yang tadinya ingin bergaya sebagai korban perampokan, sekarang malah tertunduk lesu karena terancam hukuman pidana penipuan data perbankan. Polisi yang menanganinya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat pria yang tampilannya sudah berantakan tapi mulutnya masih penuh dengan bualan tentang kekayaan semu. Aris benar-benar sedang menggali kuburannya sendiri dengan kebohongan-kebohongan yang dia buat setiap harinya. Kabar mengenai Ibu Ratna juga tidak kalah dramatis. Beliau dikabarkan mencoba mendatangi pengajian keluarga besar untuk meminta belas kasihan dan bantuan tempat tinggal. Namun, keluarga besar yang dulu sering beliau sombongkan harta menantunya, sekarang malah menutup pintu rapat-rapat karena tidak mau tertular nasib buruk. Mereka semua sudah tahu kalau Ibu Ratna lah yang menjadi kompor utama dalam pengusiranku, dan sekarang mereka balik mencibir kelakuan beliau. Beliau yang biasanya duduk di barisan depan sambil pamer perhiasan, sekarang hanya bisa berdiri di luar pagar masjid dengan daster yang sudah robek di bagian ketiaknya. Tidak ada satupun saudara yang mau memberikan tumpangan, bahkan untuk satu malam saja, karena mereka tidak mau rumah mereka dikotori oleh orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Siang harinya, aku mendapat kunjungan dari seorang pembeli rumah Surabaya yang ingin mengajakku makan siang sebagai ucapan terima kasih karena rumah itu dalam kondisi sangat rawat. Dia bercerita kalau saat dia pertama kali masuk rumah itu, dia menemukan beberapa foto keluarga Aris yang terselip di balik laci lemari dapur. Dia bertanya apakah aku ingin menyimpannya, dan aku hanya menjawab, "Tolong dibakar saja, atau dibuang ke tempat sampah, saya tidak butuh sampah di dalam hidup saya." Pria itu tertawa kecil. Dia mengerti kalau di balik kecantikanku, ada ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Aku merasa sangat lega karena satu persatu jejak mereka di dunia fisikku mulai menghilang, bersih tanpa sisa sedikit pun. Aku tidak ingin ada satu helai rambut atau satu lembar foto pun yang mengingatkanku pada masa-masa kelam bersama mereka. Sore harinya, asistenku melaporkan kalau Siska tertangkap warga saat mencoba mencuri jemuran baju milik orang di perkampungan kumuh dekat pasar. Dia diteriaki pencuri dan hampir saja diarak massa kalau Aris tidak segera datang dan berlutut memohon ampun di depan kaki warga. Bayangkan, seorang pria yang dulunya aku angkat jadi direktur, sekarang harus mencium aspal hanya untuk menyelamatkan adiknya yang mencuri daster bekas. Mereka bertiga sekarang benar-benar menjadi musuh masyarakat karena kelakuan mereka yang meresahkan dan tidak mau bekerja halal. Kabarnya, setelah kejadian itu, mereka diusir dari lingkungan tersebut dan harus pindah ke area kolong jembatan yang lebih gelap dan menyeramkan. Karma itu tidak hanya mencabut harta mereka, tapi juga mencabut martabat dan perlindungan dari orang-orang di sekitar mereka. Aku pun mulai fokus menyiapkan pembukaan cabang firma desain interiorku yang kedua di Surabaya, karena permintaan klien semakin membludak sejak berita kesuksesanku di Yogyakarta tersebar.
Aku mengundang beberapa rekan bisnis sukses untuk berdiskusi soal kolaborasi masa depan yang jauh lebih menjanjikan daripada sekadar mengurus rumah tangga yang berantakan. Aku merasa energi positifku kembali penuh, dan setiap ide desain yang keluar dari kepalaku terasa sangat segar dan inovatif. Hidupku sekarang adalah tentang prestasi, tentang karya, dan tentang bagaimana memberikan manfaat bagi banyak orang lewat usahaku. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan. Yang ada hanyalah rencana-rencana besar yang akan aku eksekusi dengan sangat rapi dan berkelas. Malam harinya, aku duduk di sofa baruku di villa sambil membaca majalah bisnis yang memuat profilku sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di bidang arsitektur tahun ini. Di pojok bawah layar televisi, aku melihat berita singkat tentang razia tunawisma di pusat kota, dan aku sempat melihat wajah yang sangat kukenal sedang berlari menghindari petugas Satpol PP. Itu adalah Aris, yang lari sambil menggendong tas berisi barang-barang bekasnya dengan wajah yang penuh dengan ketakutan. Aku mematikan televisi, menghela napas panjang, dan merasa sangat bersyukur karena aku tidak berada di posisi yang harus berlari di tengah malam seperti itu. Aku tidur dengan sangat tenang, ditemani aromaterapi lavender yang membuat mimpiku menjadi sangat indah dan penuh dengan kedamaian. Masa depan sudah terbuka lebar, dan aku akan melangkah ke sana dengan kepala tegak dan hati yang sangat lapang. Pagi ini suasana di Pengadilan Agama Surabaya terasa begitu dingin, padahal di luar matahari sedang semangat-semangatnya memanggang aspal. Aku duduk dengan tenang di barisan kursi tunggu, mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang rapi dan kacamata hitam yang menutupi mataku. Ini adalah hari persidangan ceraiku yang ketiga, dan aku berharap hari ini semuanya benar-benar selesai tanpa ada drama tambahan. Pengacaraku baru saja membisikkan informasi kalau Aris sudah ada di area pengadilan sejak subuh, tapi dia tidak berani masuk karena penampilannya yang sangat memprihatinkan. Kabarnya, dia hanya memakai kemeja sisa kerja dulu yang kancingnya sudah lepas dua dan celana bahan yang ujungnya sudah compang-camping karena sering tersangkut pagar ruko. Begitu namaku dipanggil masuk ruang sidang, aku berjalan dengan langkah mantap tanpa sedikit pun keraguan di dalam hati. Di sana, aku melihat Aris sudah duduk di kursi tergugat dengan punggung membungkuk dan wajah yang tertunduk dalam. Sangat berbeda dengan sosok yang dulu sering membentakku di rumah. Saat hakim mulai membacakan draft perceraian, Aris tiba-tiba menangis terseduh-seduh, memohon agar persidangan ini dihentikan dan meminta aku memberinya satu kesempatan terakhir. Dia bilang dia rela jadi sopir pribadiku atau bahkan jadi tukang kebun di vilaku asalkan aku tidak menceraikannya dan tetap memberinya tempat tinggal. Hakim hanya menatapnya dengan tatapan datar. Sementara aku hanya diam membisu sambil menatap ke arah depan seolah Aris hanyalah benda mati yang tidak punya suara. Di tengah isak tangisnya, Aris mencoba menceritakan betapa menderitanya Ibu Ratna yang sekarang terserang gatal-gatal kronis karena tidur di tempat yang lembab. Dia juga bilang kalau Siska hampir gila karena terus-menerus dikejar penagih utang sampai ke kolong jembatan tempat mereka tidur sekarang. Aris berharap cerita sedihnya bisa menyentuh hatiku, tapi dia lupa kalau air matanya sudah tidak punya nilai tukar lagi di depanku. Aku justru teringat saat dia mengusirku malam-malam tanpa peduli aku harus tidur di mana, atau bagaimana nasibku setelahnya. Aku hanya berkata pada hakim dengan suara yang sangat stabil kalau aku tetap pada pendirianku untuk bercerai dan tidak ingin ada mediasi apapun lagi. Lucunya, saat sidang sedang berlangsung, tiba-tiba ada dua orang petugas keamanan pengadilan masuk dan memberitahu bahwa ada seorang wanita tua yang mencoba masuk tanpa izin. Ternyata itu adalah Ibu Ratna, yang nekat datang ke pengadilan dengan daster yang sudah penuh noda tanah, hanya untuk memaki-makiku di depan umum. Beliau berteriak di depan pintu sidang, menyebutku wanita terkutuk yang tega melihat mantan mertuanya hidup terlunta-lunta seperti pengemis. Beliau bahkan sempat mencoba melemparkan sandal jepitnya yang sudah tipis ke arahku. Tapi untungnya petugas segera meringkusnya sebelum keributan semakin parah. Kejadian itu justru semakin menguatkan keyakinan hakim bahwa keluarga ini memang tidak sehat dan perceraian adalah jalan terbaik bagiku. Setelah keributan Ibu Ratna mereda, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian aset yang selama ini aku miliki. Aris mencoba mengklaim kalau motor besar yang dulu sering dia pakai adalah hadiah darinya untukku. Padahal bukti transfernya jelas menggunakan rekening kantorku. Setiap kali Aris berbohong, pengacaraku selalu membalas dengan menunjukkan dokumen otentik yang membuat Aris semakin terpojok dan tidak bisa bicara apa-apa.
Dia terlihat seperti tikus yang terjepit di dalam lubang. Mencoba lari ke sana kemari tapi semua jalannya sudah aku tutup rapat-rapat dengan hukum. Aku merasa sangat puas melihat dia mati kutu di depan hukum. Menyadari bahwa mulut besarnya tidak akan bisa mengalahkan tumpukan berkas yang aku miliki. Selesai persidangan, hakim akhirnya mengetuk palu dan menyatakan bahwa kami resmi bercerai secara hukum dan agama. Aris langsung lemas dan jatuh terduduk di lantai ruang sidang. Sementara aku langsung berdiri dan menyalami pengacaraku sebagai tanda kemenangan. Aku berjalan keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun pada Aris yang masih meratapi nasibnya di bawah meja sidang. Di lobi pengadilan, aku berpapasan dengan Ibu Ratna yang sedang didudukan oleh petugas keamanan di sebuah kursi besi. Beliau menatapku dengan mata penuh kebencian, tapi aku hanya memberikan senyuman manis dan berkata, "Selamat menikmati hidup baru, Ibu, semoga daster barunya segera dibeli." Siska kabarnya menunggu di luar gerbang pengadilan dengan wajah yang sangat cemas, berharap Aris membawa kabar baik soal pembatalan cerai. Begitu melihat Aris keluar dengan wajah yang hancur dan tangan kosong, Siska langsung menjerit dan mulai menyalahkan kakaknya itu di depan banyak orang. Mereka bertiga akhirnya terlibat pertengkaran hebat di pinggir jalan depan pengadilan, ditonton oleh banyak orang yang sedang lewat di sana. Aris yang emosinya sudah di puncak, kabarnya sampai membanting tasnya ke aspal karena sudah tidak tahan dengan ocehan Siska dan ibunya. Kehancuran mereka sudah sempurna, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi martabat, dan sekarang hubungan keluarga mereka pun hancur berantakan karena ego masing-masing. Malam harinya, aku merayakan status baruku dengan makan malam mewah bersama seluruh staf kantorku di sebuah restoran terapung yang sangat cantik. Aku ingin berterima kasih pada mereka yang selama ini sudah membantuku menjaga perusahaan tetap stabil di tengah badai rumah tanggaku. Kami tertawa dan bersulang untuk kesuksesan proyek-proyek besar yang sudah menanti di depan mata tanpa ada lagi gangguan dari pihak manapun. Aku merasa seperti baru saja keluar dari penjara bawah tanah yang gelap dan sekarang sedang berdiri di bawah sinar matahari yang sangat hangat. Hidupku adalah milikku sepenuhnya, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain merusaknya lagi. Sebelum pulang ke villa, aku menyempatkan diri untuk melihat berita di koran digital tentang keberhasilan firma interiorku yang baru saja memenangkan penghargaan desain terbaik tahun ini. Di kolom komentar berita tersebut, aku melihat ada satu akun yang menggunakan nama samaran mencoba menjelek-jelekanku dengan menyebutku istri durhaka. Aku tahu itu pasti Siska yang sedang meminjam ponsel orang lain di warung internet hanya untuk meluapkan rasa irinya. Aku hanya tertawa kecil melihat betapa rendahnya cara dia membalas dendam. Sementara aku terus melaju dengan prestasi yang nyata. Aku mematikan tabletku, menarik napas dalam-dalam, dan merasa sangat bangga karena aku berhasil melewati babak tersulit dalam hidupku dengan sangat elegan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang sangat lega karena dokumen cerai itu sudah ada di tanganku, menandakan aku benar-benar bebas. Tidak ada lagi ketakutan akan tagihan pinjol Siska, tidak ada lagi sakit hati karena hinaan Ibu Ratna, dan tidak ada lagi pengkhianatan dari Aris. Aku adalah Tiara, seorang arsitek sukses yang berani mengambil keputusan besar untuk menyelamatkan harga dirinya sendiri. Esok hari adalah awal dari babak penutup ceritaku, di mana aku akan menunjukkan pada dunia siapa pemenang yang sebenarnya. Aku siap untuk terbang lebih tinggi lagi, meninggalkan semua puing-puing masa lalu yang sudah aku bakar sampai menjadi abu. Pagi terakhir dalam drama panjang ini aku awali dengan berdiri di lobi hotel baruku di Yogyakarta yang hari ini resmi dibuka untuk umum. Aku mengenakan gaun panjang berwarna putih gading dengan potongan yang sangat tegas, mencerminkan hatiku yang sudah tidak bisa lagi ditembus oleh rayuan atau air mata palsu. Di sekelilingku, para pejabat kota dan pengusaha ternama berkumpul, memberikan ucapan selamat atas keberhasilanku membangun mahakarya ini dalam waktu singkat. Aku tersenyum ramah kepada setiap tamu, tapi pikiranku sesekali melayang pada laporan terakhir yang masuk ke ponselku pagi tadi tentang nasib Aris dan keluarganya. Kabarnya, mereka bertiga tertangkap kamera pengawas sedang mencoba menyelinap masuk ke area parkir belakang hotelku semalam, berharap bisa menemukan sisa makanan dari acara pembukaan atau sekadar tempat berteduh yang tidak bocor. Aris dikabarkan sudah benar-benar kehilangan kewarasannya karena dia terus saja bergumam sendiri di pinggir jalan, menyebut-nyebut bahwa dialah pemilik hotel mewah ini. Dia bahkan sempat mencoba memerintah tukang parkir di depan hotel untuk memberikannya kunci mobil tamu,
Tapi yang dia dapatkan hanyalah gertakan kasar dan ancaman akan dipanggilkan polisi. Pria yang dulu sangat klimis itu sekarang rambutnya sudah gimbal karena jarang terkena air bersih. Dan bajunya sudah berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan. Aku melihat foto unggahan orang di internet yang memperlihatkan Aris sedang duduk di trotoar sambil memegang sepotong roti keras yang dia temukan di tempat sampah. Sungguh sebuah penutup cerita yang sangat ironis bagi pria yang dulu mengancam akan menjadikanku gelandangan jika aku tidak membayar utang adiknya. Ibu Ratna sendiri sekarang kabarnya hanya bisa duduk termenung di depan sebuah ruko kosong. Tidak lagi mampu marah-marah karena tenaganya sudah habis dimakan usia dan kemiskinan. Beliau yang dulu sangat pemilih soal makanan, sekarang harus bersyukur jika ada orang lewat yang memberikan sisa nasi bungkus atau sekadar air mineral gelas. Beliau dikabarkan sering menangis setiap kali melihat mobil mewah lewat. Mungkin teringat saat beliau masih bisa duduk nyaman di kursi empuk mobilku sambil menghina penampilanku. Kesombongan yang dulu beliau pupuk setiap hari sekarang telah berbuah menjadi kehampaan yang sangat menyesakkan dada di masa tuanya. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pamer perhiasan, yang ada hanyalah daster pudar yang sudah penuh dengan tambalan benang seadanya. Siska, sang ratu gaya hidup gadungan, kabarnya sekarang bekerja sebagai penyapu jalanan di area pasar induk untuk sekadar mendapatkan uang makan harian. Tangannya yang dulu selalu mulus karena perawatan rutin, kini kapalan dan kotor karena setiap hari harus memegang sapu lidi dan berurusan dengan sampah pasar yang bau. Dia tidak lagi berani membuka media sosial karena setiap kali melihat foto teman-temannya yang sedang berlibur, hatinya terasa seperti diiris 99 pisau tajam. Siska akhirnya menyadari bahwa kehidupan mewah yang dia banggakan dulu hanyalah istana pasir yang runtuh dalam sekejap begitu aku menarik dukunganku. Dia sekarang menjadi saksi hidup bahwa kecantikan dan gaya hidup tidak akan bisa menyelamatkanmu jika kamu tidak punya isi kepala dan rasa tahu diri. Saat acara peresmian mencapai puncaknya, aku memberikan pidato singkat di depan para undangan tentang pentingnya kemandirian dan keberanian untuk meninggalkan hubungan yang beracun. Aku tidak menyebut nama Aris secara langsung, tapi semua orang yang tahu ceritaku pasti paham kemana arah bicaraku malam itu. Aku menutup pidatoku dengan kalimat yang disambut tepuk tangan meriah. Harta bisa dicari, tapi harga diri tidak bisa dibeli kembali jika sudah digadaikan pada keserakahan. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri karena berhasil bangkit dari keterpurukan dan justru menjadi lebih bersinar setelah ditinggalkan oleh beban-beban hidupku. Malam itu, namaku harum di seluruh kota, sementara nama Aris dan keluarganya terkubur di bawah debu jalanan yang kotor. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju taman hotel yang tenang, melihat bulan purnama yang bersinar sangat terang di atas Gunung Merapi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pegunungan yang sangat segar masuk ke dalam paru-paruku, membersihkan sisa-sisa sesak di dada. Aku mengeluarkan ponsel lama yang dulu sering dipakai Aris untuk menerorku, dan aku membuangnya ke dalam tempat sampah permanen setelah menghapus semua isinya. Aku tidak ingin ada satupun benda yang menghubungkanku dengan masa lalu yang penuh kepalsuan dan air mata itu lagi. Hidupku sekarang benar-benar bersih, murni milikku, dan tidak ada lagi yang bisa mengatur kemana arah langkah kakiku akan melaju. Kabar terakhir yang aku dengar sebelum aku beristirahat adalah bahwa Aris akhirnya dibawa oleh dinas sosial ke panti rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat tidak stabil. Ibu Ratna dan Siska dikabarkan pulang ke desa asal mereka dengan menumpang truk logistik, bersiap menghadapi cemoohan orang kampung yang dulu mereka hina. Mereka bertiga sekarang harus menjalani sisa hidup mereka dalam bayang-bayang kegagalan yang mereka ciptakan sendiri, tanpa ada lagi kesempatan untuk berbohong. Bagiku, mereka sudah tidak ada lagi, sudah dianggap mati dalam memori kehidupanku yang sekarang sudah dipenuhi dengan kebahagiaan baru. Panggung sandiwara mereka sudah rubuh total, dan para penontonnya pun sudah pergi meninggalkan mereka sendirian di tengah kegelapan. Aku pun kembali ke villa pribadiku di Surabaya untuk mulai merencanakan proyek besar berikutnya, yaitu membangun sekolah arsitektur gratis bagi anak-anak kurang mampu. Aku ingin hartaku menjadi jalan bagi orang lain untuk sukses secara jujur, bukan malah menjadi alat untuk memanjakan orang-orang malas seperti keluarga Aris. Aku merasa hidupku jauh lebih bermakna sekarang, karena setiap rupiah yang aku hasilkan digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat nyata. Aku tidak lagi merasa kesepian, karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargaiku karena karyaku, bukan karena uangku.
Hidup ini memang tentang perjuangan, dan aku sangat bersyukur karena aku memilih untuk menjadi pejuang bagi diriku sendiri. Di meja kerjaku, aku melihat foto diriku yang sedang tersenyum lebar di depan Hotel Yogyakarta. Sebuah foto yang akan aku pajang sebagai pengingat akan kemenangan besarku. Aku melihat cermin dan berkata pada diriku sendiri, "Terima kasih, Tiara, karena kamu sudah berani berkata tidak pada mereka." Aku merasa sangat cantik malam ini, bukan karena riasan mahal, tapi karena ada kedamaian yang terpancar dari dalam jiwaku yang sudah merdeka. Malam pun semakin larut, dan aku menutup hari ini dengan doa syukur yang paling dalam kepada Sang Pencipta yang sudah menunjukkan jalan keluar bagiku. Esok adalah hari pertama dari sisa hidupku yang akan aku jalani dengan penuh kegembiraan dan keberlimpahan. Kisahku dengan keluarga Aris sudah resmi berakhir, dan buku kehidupanku sekarang terbuka pada bab-bab baru yang jauh lebih menarik untuk dituliskan. Aku akan terus berkarya, terus membangun, dan terus menginspirasi banyak wanita di luar sana untuk tidak takut meninggalkan toxic relationship demi masa depan yang lebih baik. Biarlah masa lalu menjadi guru yang keras, dan biarlah masa depan menjadi hadiah yang manis atas keberanianku selama ini. Aku mematikan lampu, menutup mata, dan bermimpi tentang gedung-gedung indah yang akan aku bangun di masa depan nanti. Selamat tinggal penderitaan, dan selamat datang kebahagiaan abadi yang sudah lama aku nantikan kehadirannya. Hidupku adalah milikku, dan aku adalah ratu di kerajaanku sendiri.